Selamat malam pemirsa. Lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM dan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang agresif menaikkan suku bunga dolar Amerika memaksa Bank Indonesia untuk ikut menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate menjadi 4,25% atau naik 50 basis poin atau 0,5%. Tingginya suku bunga dolar Amerika Serikat menjadikan dolar saat ini semakin superior serta membuat nilai tukar mata uang di seluruh dunia melemah terhadap dolar Amerika, termasuk nilai tukar rupiah. Di Indonesia, tingginya suku bunga membuat perekonomian Indonesia yang mulai pulih terancam mengalami hard landing. Sektor usaha akan tertatih-tatih dengan tingginya tingkat suku bunga. Di sisi lain, ancaman inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah menembus 15.000 per dolar Amerika juga membayangi perekonomian Indonesia kalau suku bunga tidak segera disesuaikan. Seperti apa ekonomi Indonesia di era suku bunga tinggi? Bagaimana nasib sektor usaha pasca kenaikan suku bunga? Pemirsa, topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges Rem Darurat Suku Bunga. We are taking forceful and rapid steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. We will keep at it until we're confident the job is done. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 dan 22 September 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 50 basis point menjadi 4,25%. Demikian juga suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 3,5% dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 5%. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama saya di Grand Studio Metro TV 4 orang narasumber yang akan membahas bagaimana kita melihat rem darurat suku bunga ini. Yang pertama telah hadir Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI, Paulus Toto Lusida. Pak Toto, selamat malam. Selamat malam. Juga telah hadir Ketua Bidang Edukasi, Literasi, dan Riset AFPI, Encik S. Jafar. Pak Encik, selamat malam. Selamat malam. Juga telah hadir bersama kita Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Dan telah hadir juga bersama kita Business Development Advisor PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, Poltak Hotradero. Bang Poltak, selamat malam. Selamat malam. Dan kita melihat pada malam ini pemirsa, tadi sebelum siaran bahwa Bapak, saya melihat nilai tukar rupiah di dua bank besar di Indonesia, itu kurs yang berlaku adalah di 15.100-an. Saya ingin bertanya ke Pak Joshua dulu. Sebenarnya kemarin ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis poin 0,5%, terkejut sebesar itu atau memang itu sudah diprediksi sebelumnya? Ya, memang kalau kita lihat konsensus sedikit di atas konsensus market yang memperkirakan kenaikannya sekitar 20 basis poin. Tapi kita melihat dari sisi rasional Bank Indonesia menaikkan 50 basis poin, ini merupakan langkah preemptif ataupun forward looking untuk dapat menjangkar inflasi inti khususnya karena dampak dari kenaikan harga BBM ini, inflasi inti cenderung akan lebih tinggi dari 4% di tahun ini, sehingga kenaikan suku bunga BI secara preemptif ini, langkah preemptif ini diperlukan untuk dapat menjangkar inflasi inti agar kembali di bawah 4% di tahun depan. Jadi sebenarnya hanya untuk menjangkar inflasi inti atau untuk mengimbangi apa yang dilakukan The Fed, karena The Fed kan naikin 0,75%, 75 basis. Bank Indonesia menaikkan 50 basis poin. Itu tidak melihat itu juga atau sebenarnya melihat itu juga? Ya, saya pikir memang kalau kita lihat kan dari awal tahun The Fed sudah menaikkan hampir 3%. Dari 0,25% di awal tahun ini menjadi 3,25%. Dan Bank Indonesia baru saja menaikkan sekitar 75 basis poin di bulan Agustus dan juga di bulan September. Artinya tentu kebijakan suku bunga itu dari masing-masing bank sentral tentu pertimbangannya bervariasi. Ya, kalau The Fed sendiri pertimbangannya karena inflasi dan juga tingkat pengangguran, tapi khususnya akan lebih berat kepada inflasi. Nah, Bank Indonesia konsiderasinya adalah
untuk menjangkar inflasi dan juga menjaga stabilitas rupiah. Baik. Yang kemungkinan jika kita lihat adalah lebih dalam rangka menjangkar inflasi. Ya. Tapi tentunya di saat bersamaan pun juga ini menjadi salah satu untuk mengadres juga ketidakpastian global. Oke. Khususnya apalagi dengan tahun depan ekspektasi ekonomi global cenderung melambat, sehingga ini pun juga dalam rangka untuk menjaga stabilitas rupiah agar tetap tidak jauh dari level fundamentalnya. Pak Poltak, Bank Indonesia juga menyebut ada outward risk, katanya ada risiko dana keluar karena perbedaan nilai suku bunga itu bisa membuat capital outflow. Apa memang sudah terlihat juga di bursa atau seperti apa? Sampai saat ini sih belum, karena pemilikan asing itu masih plus. Masih posisinya sejak awal tahun sekitar 70 triliun, jadi sebenarnya belum ada tanda-tanda ke sana. Karena memang Indonesia itu unik. Indonesia masih punya sumber-sumber daya, misalnya emiten-emiten yang bergerak sumber energi, yang di ASEAN itu relatif sudah sangat jarang gitu. Nah kemudian di sisi lain juga posisi Indonesia secara moneter, secara fiskal lebih baik dibanding beberapa negara emerging market, sehingga sebenarnya walaupun disebutkan risiko itu ada, tetapi sampai saat ini belum terlihat. Tetapi saya bisa melihat bahwa ini dalam rangka tadi pendapat bahwa ini preventif gitu, lebih baik ada di depan ketimbangan di belakang kurva. Karena apa yang terjadi dengan The Fed kan sebenarnya di antara para ekonom udah tahu ini The Fed ini sebenarnya di belakang kurva nih, makanya harus dikejarnya lebih cepat. Gitu. Tapi kalau melihat indeks harga saham gabungan, itu kan beberapa hari setelah The Fed menaikkan, lalu Bank Indonesia juga menaikkan, ada koreksi di situ. Itu koreksi normal yang tidak terkait dengan langkah-langkah dua bank sentral ini, atau memang itu respon dari investor? Itu gabungan, karena kembali lagi kan kita melihat bahwa Indonesia itu sebenarnya ekonomi yang sangat kompleks, dan sebenarnya di antara negara-negara emerging market itu yang lebih penting itu adalah masih ada yang lebih buruk keadaannya gitu. Jadi kalau misalnya seorang investor global ketika harus menempatkan, dia punya portofolio di berbagai negara, dari Thailand, Indonesia, Filipina, ada di India dan lainnya. Ketika dia bilang, oke, saya akan pull out. Saya mau pull outnya kemana gitu. Nah, jadi dia kalau dia pulangkan pun ya misalnya dengan keadaan seperti ini nggak visible juga. Dia masih yang terjadi adalah mereka mengurangi portofolio, tapi mereka akan mengurangi secara proporsional. Nah, kebetulan Indonesia posisinya lebih baik dibanding negara-negara lain, sehingga efeknya lebih teredam. Baik, Pak Toto, kredit itu kan KPR ya terutama, atau kredit properti yang lain itu langsung terimbas biasanya karena kenaikan suku bunga. Kenaikan BI 7 days reverse repo rate 50 basis point itu kan masih mungkin bisa naik lagi karena The Fed katanya masih mau menaikkan lagi sampai akhir tahun. Ray sudah melihat dampak dari kenaikan suku bunga ini tidak? Kita sudah diskusi dengan beberapa bank, mereka belum menaikkan bunga kredit. Belum menaikkan bunga kredit? Dan beberapa bank waktu kami diskusikan bahkan masih berani memberikan bunga tetap untuk lock selama 1 tahun. Mulai kapan itu maksudnya? Dari sekarang sampai tahun depan? Iya. Oh, jadi belum ada efek dari kenaikan suku bunga ini kepada kredit pemilikan rumah atau properti yang lain? Iya, belum. Belum ada? Belum. Tapi kalau terlihat seperti ini, apakah memang akan menjadi beban? Karena kan Bank Sentral Amerika bilang akan naikkan sampai 4,5% tahun ini. Mungkin Bank Indonesia akan melakukan hal yang mirip juga. Itu kan akan menambah tekanan, Pak. Tidak khawatir dengan itu, Ray? Kekhawatiran ada. Kekhawatiran karena ada. Kalau naik lagi pasti akan terpengaruh ya. Dan itu akan berakibat di tahun depan semuanya. Jadi akibat-akibat dari semua yang ada ini selama pandemi COVID sampai dengan hari ini bahkan sampai akhir tahun, itu kita totalannya di tahun depan itu. Bagaimana kondisi sebenarnya ekonomi Indonesia itu baru terlihat di tahun depan. Oke. Akibat COVID kan ada banyak restrukturisasi dilakukan, Pak. Termasuk untuk kredit pemilikan properti. Dan OJK kan mengkonfirmasi itu sampai Maret tahun depan. Lepas dari Maret, itu seperti apa? Nah, kondisi-kondisi real ini yang kita khawatirkan bersama. Jadi para ahli ekonomi makro, termasuk bapak-bapak berdua, jangan terlalu overconfident, Pak. Oh, selama ini overconfident kalau menurut pengusaha properti saya melihatnya? arahnya lebih ke arah overconfident karena seperti sekarang diberitahu bahwa inflasi masih di bawah 4%, bahwa akhir tahun bisa maksimal di 5, kalau menurut kami di bidang properti
kok rasanya akan tembus itu. Tembus tuh maksudnya? Tembus di atas 5, Di akhir tahun ini? ya, untuk inflasi. Tapi yang dilakukan Bank Indonesia kemarin menaikkan 0,5%, tepat, terlambat, terlalu besar, terlalu kecil atau bagaimana? Kalau saya bandingkan ya, misalnya sebuah properti perusahaan besar Iya, sama perusahaan B yang kecil. iya. Kalau yang perusahaan besarnya kasih diskon 5%, kalau kita sama-sama 5%, kita nggak laku, Pak. Tidak menarik. Yang B, ya. Artinya bahwa Indonesia sebenarnya harusnya lebih banyak lagi menaikkan suku bunga. Tapi memang kalau naikkan terlalu besar juga terjadi krisis ya. Baik. Dilema itu yang akan coba kita bahas di bagian berikut. Apakah kemudian rem darurat ini menyelamatkan kendaraan Indonesia atau malah membahayakan? Tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali.